Nah ini teman-teman ya, malam ini saya bersama Mas Kulis ini berada di sebuah shelter sementara ya, yang konon bangunan ini dibangun diperuntukkan untuk ya ibaratnya siap-siap seandainya ada bencana tsunami ya. Karena kan pembangunan ini lokasinya berada di pesisir pantai Laut Selatan ya, yang lokasinya nggak jauh. Dibuktikan atau ditandai ya di sini ya, tandai dengan suara gemuruh dari ombak Laut Selatan yang begitu mengerikan kalau kita mendengarnya dari sini ya. Wah, bagaimana seandainya benar-benar ombak itu besar sekali dan sampai ke sini ya. Ya, ini sekali lagi video ini bukan untuk menakut-nakuti ya, atau untuk agar kita bikin deg-degan, tapi ini sebagai kewaspadaan kita, karena bagaimanapun juga yang memberikan warning tentang gempa megatrust ini adalah pemerintah ya, lewat badan BMKG ya. Dan inilah teman-teman lokasi di malam hari, lokasi shelter sementara, yaitu tempat evakuasi ya seandainya terjadi bencana tsunami ya, atau gempa besar juga. Karena ini kan lokasinya agak tinggi, jadi masyarakat itu atau orang-orang yang mau ibaratnya ya berlindung di sini tuh bisa berlindung di sisi paling atas, jadi bisa selamat ya, atau ibaratnya ya apa ya, ya ibaratnya akan lebih tenang lah ya, karena kan berada di sisi yang paling tinggi ya. Jadi ya inilah teman-teman ya, kondisinya ini seperti ini ya, di suasana gelap gulita ini, kondisi terupdate tempat evakuasi shelter sementara di malam Jumat kan, bukan, ini malam Selasa Kliwon ya. Coba kita akan nanti lanjutkan ekspedisi di lain tempat. Kita akan mencoba mengupdate kondisi terkini dari Laut Selatan di malam Selasa Kliwon. Ini cuma harinya saja ya teman-teman, jangan dianggap terus berbeda ya. Ya itu aja ya teman-teman, saya akan mencoba ke sana. Nah ini teman-teman ya, pemirsa TV Lebaran, saat ini saya ini berada di jalur lintas selatan teman-teman, dan di tempat ini saya itu benar-benar mendengar gemuruh ombak Laut Selatan yang begitu jelas sekali. Jadi di sini dapat membayangkan bagaimana seandainya ombak itu benar-benar tinggi dan wah, ngeri sekali teman-teman. Seandainya kita membayangkan apa ya, tsunami yang sangat besar ya, ombaknya tentu akan beratus-ratus lipat seperti ombak yang kita dengar saat ini, mungkin beratus-ratus lipat ya. Dan saya ini sekarang ini benar-benar saya itu di tengah-tengah jalur lintas selatan, dan kalau kita lihat itu kan ada arah ke Gua Cemara. Ini menandakan kalau saya itu benar-benar berada di dekat Laut Selatan ya. Dan di sini betul-betul terdengar sangat jelas sekali ombak laut pantai selatan yang sangat jelas dan sangat mengerikan ya suaranya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya berada di pantai Gua Cemara ini teman-teman nih. Ini ada tulisannya ya ini. Wah, di sini pun betul-betul terdengar ombaknya itu begitu mengerikan. Kalau tidur di sini mungkin malah nggak bisa tidur ya, karena ombaknya itu betul-betul sangat jelas ya. Karena kemungkinan besar karena ya suasana malam ya, tidak ada aktivitas lain, jadi suara ombak itu betul-betul menjadi satu suara yang terdengar saat ini ya. Wah, ini betul-betul ya teman-teman ya, ombaknya itu loh. Dan sekali lagi, ini bukan video untuk menakut-nakuti atau bikin deg-degan, tapi hanya untuk kewaspadaan. Karena apa? Karena belum lama ini memang BMKG mengatakan bahwa di Pulau Jawa ini berpotensi akan ada yang namanya gempa megatrust. Sekali lagi kita tetap berdoa agar itu tidak pernah terjadi, dan kita akan ya aman-aman terus ya gitu ya. Itu aja teman-teman, kita lanjut ekspedisi selanjutnya. Kita bersama center besar ini ya. Ini sangat jauh ini, jadi untuk keselamatan atau menyelamatkan diri, lari. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi ya ekspedisi kita kali ini.
Malam ini bertepatan dengan malam Selasa Kliwon ya. Mungkin bagi sebagian besar orang Jawa, malam Selasa Kliwon adalah malam yang keramat ya. Dan kali ini kita akan menyusuri ya, atau kita mengekspedisi lokasi-lokasi yang berada di pesisir Laut Selatan ini. Tepatnya di sisi paling selatan dari kota Yogyakarta. Kita tadi sudah mengekspedisi lokasi yang berada di sisi barat, yang tepatnya di lokasi pembangunan atau proses pembangunan dari jembatan Pandan Simo. Dan kali ini kita ada di lokasi yaitu Pengklik ya. Lokasi ini adalah tempat wisata yang pernah ramai, tapi setelah itu tidak terurus, dan sekarang malah ini terurus kembali atau lebih indah lagi nih. Dilihat dari kebersihan-kebersihan yang ada di sini. Ini kaca-kacanya juga sudah bersih kembali. Di sini juga ada gazebo. Tapi sebelumnya TV Lebaran kan pernah kesini tuh, lokasinya begitu kotor ya, tidak terurus. Dan ini kayaknya bagus lagi. Ini ada lokasi yang bertingkat. Coba kita akan ke sana. Gimana Mas Goles, kita ke sana? Lokasinya ya ya bikin merinding juga, karena kita datangnya di malam hari ya, dan bertepatan dengan malam Selasa Kliwon. Nah ini lokasinya seperti ini teman-teman. Lokasinya di malam hari ya. Ini tempat buat nongkrong enak, juga buat evakuasi pertama kayak shelter yang tadi juga bisa, tapi kurang tinggi menurut TV Lebaran ya. Dan dahulu kala lokasi ini kotor ya, tapi sekarang udah bersih kembali. Di sini ada tulisan dilarang coret-coret, jagalah kebersihan ya. Dan di sini tuh suara ombaknya itu begitu menggelegar teman-teman ya. Saya serasa mau lari kalau mendengarnya ya. Dan di sini kita juga dihadang oleh dua kucing cantik ini ya. Nih kucingnya lari-lari, mungkin dia lapar ya. Tapi kita nggak bawa makanan. Nah inilah teman-teman lokasi dari Laguna Pengklik ya. Di sini juga ada CCTV, jadi mungkin melihat juga kita ya. Coba kita akan melihat teman-teman ya, kondisi di sini ya. Begitu gelap, tapi kita juga disuguhkan dengan suara ombak Laut Selatan yang begitu menggelegar ya. Kita bayangkan seandainya ombak itu adalah ombak tsunami ya, tentu ya kita dapat dapat terharu maru, atau mungkin juga gimana ya, ibaratnya kalau kita mengingat sebuah bencana atau tsunami seperti itu, dapat kita ambil iktibarnya, yaitu dapat menguatkan iman kita kepada hari akhir. Karena bagaimanapun juga hari akhir itu tidak lepas dari yang namanya kehancuran atau kerusakan ya, seperti kerusakan alam ini ya, terkena tsunami, atau mungkin tanah longsor, atau mungkin gempa bumi ya. Jadi kiamat itu tidak lepas dari hal-hal seperti itu ya. Jadi liputan-liputan seperti ini, kita membaca alam yang tersirat, kita membaca potensi-potensi gempa ini atau potensi-potensi bencana ini, salah satunya adalah untuk mempertebal iman kita kepada zaman akhir. Nah ini teman-teman ya, di sini. Inilah lokasinya, dan di sini kita betul-betul mendengar dengan jelas suara ombak deru yang sangat besar sekali, dan kalau mendengarnya itu kita serasa mau bikin lari ya. Bikin lari, tapi ya ini tempatnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini Laguna Pengklik. Mungkin kalau kita ukur jaraknya dari Laut Selatan mungkin cuma beberapa meter ya. Jadi seandainya air itu meluap ke sini, lari ke sini laksana tsunami, mungkin ya kita mau lari kemana ini ya, kita ya minimal ya naik ke pohon ini mungkin ya. Ya semoga aja pokoknya kita berdoa tetap yang baik-baik. Semoga warning dari pemerintah tentang potensi gempa megatrust itu hanya sekedar warning ya, tidak terjadi beneran. Tapi bagaimanapun juga warning itu juga ada ya, mungkin ada manfaatnya, yaitu semakin kita waspada dan semakin kita mungkin ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena bagaimanapun juga bencana itu
terjadi ya karena penghuninya itu sendiri mungkin sudah lupa diri ya, seperti TV Lebaran ini. Jadi ya mungkin kayak TV Lebaran ini juga banyak maksiatnya. Jadi makanya TV Lebaran hanya bisa ngomong doang, rajin aja ya kayaknya. Jadi bisa ngomong doang, bisa ngujar, tidak bisa ngelakoni. Nah teman-teman, ini ada kacanya masih bagus-bagus ya. Tadi saya melihat bayangan di kaca ya, melihat saya sendiri mah tak kira apa ya. Oh ini ada ruangan apa nih teman-teman ya. Ada ruangan, ada angka 2000. Nah ini teman-teman, ini suasananya seperti ini. Lokasi Laguna Pengklik di malam hari, di malam Selasa Kliwon, dalam rangka kita mengekspedisi melihat kondisi terupdate, kondisi terbaru dari pesisir laut selatan di malam Selasa Kliwon, pasca warning dari BMKG tentang potensi gempa megatrust. Saya akan melompat ke sana sebagai simulasi kalau kita lari ya. Coba kita coba. Bisa teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kayaknya kita sudah cukup ya, kita mengekspedisi malam ini, tepatnya di malam Selasa Kliwon. Kita sudah mengekspedisi dari sisi barat, dari pesisir pantai di yang lokasinya ini di paling selatan dari kota Yogyakarta ya, yang menyusuri jalur lintas selatan teman-teman ya, dari pojok sana jembatan Pandan Simo tadi, terus kita ke timur dan sampai di Laguna Pengklik. Di sini terdapat banyak pula pantai-pantai wisata ya. Dan mungkin apa ya yang dapat kita ambil iktibar dari liputan malam ini ya, kita tentu saja kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat ya, termasuk bentangan pantai, pegunungan pasir tentunya ya, karena di sini nggak ada pegunungan batu ya, ini pegunungan pasir, namanya itu apa, pasir-pasir yang melumpuk itu saya lupa namanya ya. Gumuk pasir ya. Dan teman-teman perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga ya, bahwa di sisi kanan saya ini sebenarnya ada jejak-jejak dari salah satu Sultan Jogja. Itu konon di sini tuh ada yang namanya pesanggrahan ya, pesanggrahan peninggalan dari Hamengkubuwono yang kedua. Di sana tempatnya, di sini teman-teman ya. Ini. Jadi bagaimanapun juga mungkin ya, mungkin ratusan tahun yang lalu di sini terdapat bangunan megah dan di sana terdapat salah satu keluarga kerajaan Mataram ya. Wah, tapi sekarang udah sepi seperti ini. Nah inilah namanya sejarah.
sejarah akan meninggalkan ukiran-ukiran yang akan dibaca oleh generasi berikutnya. Ya itu aja ya teman-teman. Tadi kita sudah meliput suasana terkini dari Laut Selatan pasca ini warning dari BMKG tentang potensi gempa megatrust yang konon bisa terjadi di Pulau Jawa. Dan itu memang dibuktikan belum lama kemarin itu kan ada gempa besar berkekuatan 5,8 skala Richter yang pusatnya ada di barat daya dari Gunung Kidul dengan kedalaman 10 km. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf seandainya ada salah kata, salah persepsi, salah tafsir atau salah mungkin dalam menjelaskan narasi dari video ini. Semuanya tujuannya agar kita waspada dan tambah iman kepada hari akhir. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.